thank you banget. Ini dia streamer Kasya. Halo. Nih aku panggilnya Nisha, Sya atau sayang? Panggil saja. Sya aja ya. Iya. Hai. Oke. Halo. Boleh tahu nggak sih Kak umurnya berapa? Umur aku sekarang 23. Baru banget kemarin. November? Iya. Tanggal berapa? 12. Happy birthday. Makasih. Oh my God. Oke, semua dirayakan ya. Nisha dirayakan guys. Oke, jadi aku sebelumnya mau makasih banyak buat kamu karena udah mau ikut podcast kali ini. Karena podcast kali ini sebenarnya santai aja sih. Kita ngebahas seputar live stream aja. Karena pasti terutama viewers kakak, temen-temen yang baru mulai live stream ataupun dari sesama streamer, banyak banget yang pengen tahu cerita-cerita dari salah satu streamer yang lumayan terkenal nih guys. Ya jadi gini, aku tuh penasaran kenapa sih awalnya kamu memilih untuk menjadi seorang streamer? Oke, jadi aku ceritain dulu nih. Iya, Waktu itu aku masih sekolah sekitar kelas 11 SMK. Itu kan aku lagi masa COVID kan. Jadi di rumahin. Nah, karena aku gabut, kepikirlah buat aku, kok kenapa nggak live stream aja ya. Nah, mulai dari situlah aku mulai live stream sampai sekarang. Tapi motivasinya itu pasti dari streamer juga dong. Itu kira-kira kamu dari streamer siapa? Kalau dulu aku lihatnya itu Pacong sama Wan. Wah. Iya, dulu jadi mulai live streaming itu di Facebook, Kak. Oh, di Facebook? Iya, betul. Di Facebook dulu kan lagi rame-ramenya banget kan di Facebook, Pacong sama Wan itu aku lihat. Nah, dari itulah aku terinspirasi buat live streaming juga. Oh, berarti dari awalnya terinspirasi dari streamer besar sampai akhirnya nyoba menjadi streamer juga dan sampai di titik ini yang kayak kamu sebenarnya ada rasa nyangkal nggak sih yang tadinya awalnya nyoba-nyoba tapi malah jadi keterusan kayak gini? Malah nggak nyangka banget bisa sampai sekarang. Kayak tadinya tuh kayak cuman ya udahlah ngisi waktu luang gabut aja kan. Terus lama-lama kayak kok jadi nyaman, jadi seru gitu, Kak. Tapi kan pasti ada tantangannya dong kalau misalkan kita mau mulai live stream sampai saat udah memulai live stream tuh pun pasti ada tantangannya yang viewersnya dari yang kecil sampai donate-nya nggak ada yang masuk ataupun kayak gimana. Tapi kamu tetap mau konsisten nih. Itu ada hal apa sih yang bikin kamu malah jadi semangat? Apa ya? Kayak pengen ngebuktiin ke diri sendiri aja sih. Ya dari awalnya juga sempet kayak insecure kayak ya apa sih yang nontonnya kayak cuman 2 atau 3 orang, kayak lanjut gak ya, tapi kayak dari orang-orang sekitarnya udah lanjutin aja siapa tahu lancar kan. Sama aku dilanjut lah. Itu dari awalnya tuh nonton tuh di Facebook tuh kan cuman 2-3 orang. Lama-lama itu beberapa bulan ke depan itu makin ramai, makin naik tuh viewsnya dari 100 ke 200, paling banyak itu pernah sampai ke 11.000 yang nonton. Ya itu masih zaman Facebook ya, sebelum TikTok hype. Wow, 11.000 Kak. Iya. Oh my God, itu banyak banget loh. Selama beberapa bulan ke depan segitu tuh. Berarti kamu live stream udah lama banget, itu berapa tahun Kak? Dari 2020-an, 2020 dan sekarang 2025, berarti udah sekitar 5-6 tahunan ya? Iya. Oh my God, konsisten ya, bener-bener keren banget lah itu. Mulai pindah ke TikTok itu baru tahun 2023 akhir. Tapi enakan di Facebook atau di TikTok jujur? Kalau sekarang jujur TikTok ya kan. Kalau Facebook itu kayak orang-orangnya kayak maaf ya kayak udah ketinggalan zaman lah gitu ya kan. Iya, kita semuanya tahu sih kalau itu ya. Iya. Kalau boleh di-spill ya kan, berarti perjalanan kakak menjadi seorang streamer itu udah lama banget ya. Dan boleh gak sih kasih tahu pendapatan terbesar selama menjadi streamer tuh sekali donate tuh dapat berapa? Terbesarnya? Terbesar sekali donate berapa ya? 18 juta, 19 juta sehari itu sehari. Oh my God. Itu sehari.
Oh my god, aku sampai gemeteran loh. Tapi kalau berarti kan kalau pendapatan sekali donate-nya terbesarnya aja segitu, sekarang coba di-spill pendapatan terbesar kakak selama sebulan. Waduh, kalau sebulan Paling besarnya berapa? berapa ya? Paling besar ya, sekitar 30-an lah. 30, ya 37 37 juta. Iya, iya, itu pas awal-awal pindah ke TikTok tuh 1 bulan berjalan tuh lagi naik-naiknya banget kan. Nah, dari situ. Tapi kan aku juga tahu ya perjalanan streamnya kakak sampai akhirnya ada kasus di mana di TikTok kakak tuh kena ban. Iya. Ya kan? Itu aku bener-bener ikutan sedih banget karena kamu informasiin katanya nggak bisa live stream dulu karena akun aku ke ban kak. Iya, Mungkin aku kakak udah bisa tahunya. cerita itu karena apa? Terus juga titik balik kakak tuh ya udahlah aku mulai lagi dari awal dan punya semangat tuh seperti apa gitu yang bisa kakak ceritain dan kakak sharing. Ya jujurnya sih emang ya sedih banget, apalagi itu kan kayak akun bener-bener awal ngerintis loh kan. Jadi kayak bener-bener perjuangan di situ tuh kayak aduh gimana ya, mulai dari nol banget sampai rame-ramenya itu tiba-tiba akunnya ke ban permanen hilang, kayak ya gimana ya, lanjut gak ya, kayak sedih banget kan. Nah sebelum-sebelumnya itu juga, sebelum abis after ke ban 1 minggu itu kan udah mulai sepi tuh, udah mulai turun, tapi kayak aduh gimana ya, penonton makin turun aja. Tapi dari situ aku gak berhenti semangat, masih tetap aja konsisten kan ya. Nah sampai akhirnya akunnya ke ban permanen. dari situ udah mulai kayak ya Allah, cobaan apa lagi gitu kan. Tapi nggak patah semangat, tetap terus bikin akun baru, siapa tahu kan bisa lagi gitu, lanjut lagi, dan akhirnya sampai sekarang masih lanjut. Berarti ya kak, kalau boleh mungkin teman-teman juga pada pengen terinspirasi gitu akhirnya sama kakak. Boleh gak sih kak di-spill transformasi apa dari mulai awal yang live stream cuman gabut pasti kan belum ada apa-apa sampai akhirnya di titik sekarang itu apa aja sih yang berubah? Kayak kamu mungkin salah satu penghargaan yang udah kamu lakukan adalah kamu udah bisa membeli apa kayak gitu. Iya, apa ya, dari awal-awal tuh kayak awalnya main game itu kan kadang orang tua tuh kayak mikir apaan sih jangan main game mulu, kayak udah sih cari kerja yang bener. Terus aku tuh kayak kekeh, aku buktiin suatu saat nanti bisa lah gitu kan. Dari awal-awal tuh coba open VIP tuh, awalnya kayak cuman ya udahlah 10.000 3 game, mabar seru-seruan, mabar have fun doang kan. Nah udah berjalan rame tuh kan, banyak yang order. Nah lanjutlah aku naikin harganya tuh dari 5.000 1 game. Nah dari situ udah mulai rame nih, udah mulai banyak datang juga kan teman-teman aku yang jago. Dan dari situ mulai mikir gimana ya kalau misalkan aku open joki lah, aku open joki rank, joki gendong kayak gitu kan. Nah dari situ tuh bener-bener gede banget kan pendapatannya. Nah mulai dari situ aku udah bisa ngasih orang tua apa yang mereka mau kak, dan apa yang aku mau tuh aku bisa, ya udah yang selama ini aku mau bisa aku wujudin sekarang. Cuman karena main game yang awalnya direndahin sama orang-orang. Dari awal yang malah direndahin sampai akhirnya di titik pembuktian lah ya jatuhnya. Gimana nih, karena game aku bisa beli apa yang aku mau, bisa ngasih orang apa yang aku mau gitu. Barang paling mahal yang kakak beli apa berarti? Apa ya, PC ya? aku lebih ini ke PC sih. Itu berapa juta kak abisin PC? Berapa juta ya? Ini kalau dihitung kakak aku sih yang ngurusin. Pokoknya hampir ngasih ke kakak itu sekitar 80 jutaan. Wah, 80 juta? Iya, total itu. Berarti gini, kan kamu udah mulai live stream itu sekitar 5 tahun. Pasti udah mencapai penghasilan 3 digit dong. 100 juta dong. Itu kira-kira dalam waktu berapa bulan kamu udah bisa mendapatkan angka 3 digit penghasilan di live stream? Berapa ya? Kayaknya sekitar 4 atau 5 bulan sih. 4 atau 5 bulan, iya. Jadi cuma 4 sampai 5 bulan aja tapi kamu udah bisa menghasilkan sampai 3 digit. Iya.
Oh my God, aku ikut merinding nggak? Aku ikut merinding Kak. Dan itu kamu live streamnya itu setiap hari atau kamu tuh sesuai mood aja? Karena kadang katanya ya ada Mhm. streamer yang ngerasa kalau misalnya sesuai mood aja itu orang malah jadi penasaran nonton. Tapi ada juga Mhm. streamer yang bilang kalau kita punya jam konsisten, viewers tuh jadi tahu dan masuk lagi gitu. Kalau Kakak tuh Iya. sendiri tuh seperti apa? Kalau aku konsisten sih, Kak. Oh, Dari konsisten. kalau waktu itu awal-awal aku nyoba live itu, Mhm, cuman dari jam 8 sampai jam 1, berapa mhm. jam tuh? 9, 10, 5 5 jam. jam. Mmm. Iya, itu dari konsisten awalnya segitu. Nah, lama-lama aku naikin jamnya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Udah panjang tuh, itu udah lama banget Iya, kan. mhm. Kan kayak lagi rame banget, nggak kerasa tiba-tiba aku, "Loh, kok udah jam segini?" Ya, nah mulai sekarang-sekarang itu mulai dikurang-kurangin. Jadi sesuai mood aku aja, karena belakangan ini aku lagi sibuk banget kan, Oh iya, sekarang gitu. kalau boleh tahu kesibukannya ada yang lain juga? Setahu aku kamu juga cosplay juga kan ya? Iya. Aku gini-gini, suka banget nge-stalking salah satu akun Eee, streamer yang kataku cantik banget tuh. Kan iya. aku ngeliat kamu tuh kayak salah satu artis drakor gitu, makanya aku penasaran. Iya, kamu juga kesibukannya juga sebagai cosplay kan? Itu gimana kamu bisa ngatur waktunya antara dunia kamu yang lain dengan dunia live stream kayak gitu? Iya, jadi misalkan kalau misalkan aku lagi ada acara nih, biasanya kan isi acara cosplay itu antara Sabtu atau Minggu pastinya di Mhm, weekend kan. mhm. Nah, dari sebelum-sebelumnya pasti aku udah info ke viewers aku kalau kayak, "Kayaknya guys Sabtu Minggu aku izin off live ya, mungkin bisa lagi di hari ini jam segini," pasti aku infoin gitu, Mmm. kayak gitu. Kalau boleh di-spill ya, kan udah selama 5 tahun. Kalau di total kira-kira pendapatan kamu itu udah nggak usah dikasih tahu spesifiknya, mungkin di 3 digit tapi di 800 ke atas atau kayak gimana? Enggak sih, enggak kayaknya. Belum sih ya? Kayaknya iya, paling kayak, 400 ke bawah lah. Oh, Mas, Iya, iya. Soalnya kan pernah nge-down juga kan itu mhm, selama beberapa bulan tuh. berarti 300 juta lah ya? Iya, 300-400 juta pendapatan kamu selama jadi streamer. heeh. Itu nyangka nggak sih, Kak, bisa di titik ini? Enggak pernah nyangka sama sekali, bahkan orang-orang juga kayak, "Nis, lu kerja apaan sih kok banyak duitnya?" Kayak gitu. Aku bilang, "Enggak, aku nganggur." Makanya aku bilang kayak gitu, "Masa nganggur banyak uangnya?" Katanya gitu, "Ya TTA," Iya gitu. kan? Tapi banyak banget kan akhirnya ngelihat, live stream itu pendapatannya besar ya, kayak Kakak kan kita kan taunya cuman kayak enaknya aja, pendapatannya doang yang besar, tapi kan kita nggak tahu di balik tantangannya, perjuangannya kayak gitu. Eee, Mungkin Kakak bisa sharing juga gimana cara Kakak ngadepin tantangan-tantangan setiap, memulai live stream kayak gitu? Iya, yang pasti kalau dari awal itu kayak, "Aduh Iya, males ah," iya kan, pasti iya, kayak gitu ya kan. Nah, tapi dari situ tuh aku mikirnya, "Ayo bisa yuk, semangat yuk, bisa." Pokoknya jangan sampai ngecewain orang, takutnya kan ada orang yang udah nunggu kita buat live kan. mhm, Jadi aku dari situ mikir, "Oh iya ya, aku harus live ya." Udah aku live lah dari situ kan. Nah, terus juga kan kadang banyak banget yang kayak nge-hate kayak gitu. mhm, Nah, dari situ juga kadang aku tuh suka kepikiran kayak, "Oh iya ya, aku gini ya." Tapi dari situ aku bukan down, tapi aku lebih mikir buat kayak, semangat, "Oh ternyata aku kurangnya ini, jadi aku harus lebih mhm. ini." Nah gitu kalau aku. Mungkin awal-awal yang bikin kamu semangat kan adalah streamer-streamer besar ya. Tapi, Mhm. sampai di titik sekarang kamu pernah nggak sih punya kesempatan buat ketemu sama streamer-streamer besar atau kamu juga punya koneksi dengan streamer-streamer lainnya? Waktu itu pernah ketemu sih, Kak, waktu itu aku diundang jadi Miss Lita kan. Oh iya, Miss Lita? Iya, Miss Oh Lita kamu aku ikut diundang. oh kamu Terus dia open mabar di Lita juga berarti? iya awalnya enggak, tiba-tiba ada admin Lita nih ngechat nawarin kayak, "Kak, kamu mau nggak join di Lita? Kamu Mhm, kalau bisa ikutan acara Miss Lita ya." Nah dari situ aku mikir kayak, aduh aku kan suka kadang mikir aku nggak pede ya kan gitu, terus aku mhm, mikir, "Ah ya udahlah dicoba aja." Nah mulai dari situ disuruh lah, "Ya udah Kak download aplikasi Litanya," mhm, dibuat jadi player gitu kan. mhm. Nah mulai dari situ aku download Lita lah, jadi player Lita tuh.
Nah dari itu langsung diajakin buat ke Misita. Acara itu kan itu acaranya lumayan gede Kak, jadi banyak streamer-streamer gede yang datang termasuk Jonathan Liandi. Nah ya aku ketemu sama dia kayak akhirnya aku ketemu yang aku favoritin gitu Kak. Gak nyangka sih. Iya, aku ikut bangga sih Kak. Tapi kan sama si Bagi pun Kakak juga udah lumayan lama ya. Kalau boleh tahu kenapa alasannya Kakak tuh mau tetap stay menggunakan platform donate dari si Bagi? Yang pertama, adminnya gercep. Yang ini adminnya gercep banget, aku suka. Responnya juga kayak bikin kayak treat like a queen, ngerti gak sih? Iya kayak gitu. Terus pendingnya juga cepat, nggak kayak yang lain tuh kan. Tuh yang lain kayak 3 hari kan, seminggu kan. Kalau di si Bagi itu kayak cuma beberapa belas jam doang, besoknya tuh kayak udah masuk nih. Kayak gitu kan. Iya, terus banyak juga fitur-fitur yang aku suka, kayak misalkan kan aku suka karakter si ini nih, bisa aku ganti-ganti jadi apa yang aku mau itu. Nah itu baru aku suka banget. Thank you. Boleh. Sekarang kan sampai akhirnya kamu di titik sekarang ya, udah banyak orang yang kenal. Kira-kira kamu mau spill gak streamer siapa yang paling jadi panutan kamu, dan mungkin harapan kamu untuk menjadi seperti dia gitu, atau gimana? Panutan kamu di streamer yang besar. Panutan aku sekarang siapa ya? Jadi tetap Jonathan Yandi sih. Tetap Jonathan, dan akhirnya juga udah ketemu sama Jonathan ya. Iya, seru banget ya bakal yang sering live stream dia tuh, kayak ngelucunya ada, seriusnya ada, pokoknya kayak naik roller coaster lah gitu rasanya. Aku juga kayak pengen kayak dia kan, kayak ya Allah suatu saat semoga bisa kayak streamer yang besar gitu kan. Amin. Amin. Dan itu sih pasti ya Kak. Kalau misalkan nih dia nonton kamu, kamu mau ngomong apa? Jonathan, ayo ketemu kita mabar. Kamu jangan ngetrol. Jonathan tolong ya, di notice ya. Jonathan tolong mabar ya. Oke, next lagi aku mau nanya ke Kakak. Kesan Kakak selama pakai si Bagi itu seperti apa? Dan harapan untuk kedepannya? Kesannya sih yang pasti bagus banget sih. Soalnya dari penarikannya aja itu murah banget Kak, benar-benar beda dari lain. Sebelumnya kan aku kayak Traktir atau Saweria kayak gitu kan. Kayak mereka rata-rata sama lah. Bedanya si Traktir itu dia lebih gede. Nah pas aku nyobain ke si Bagi, loh kok murah banget. Dari biaya penarikan sama admin buat nariknya itu kayak, oh iya ya udahlah, nyaman juga di sini kan, adminnya cepet gercep. Udah sih. Terus ya sih udah. Tadi kan udah pesan buat Jonathan Liandi ya. Sekarang kan aku minta coba pesan buat para donatur Kakak yang udah setia, udah nonton. Kayak kalau kamu dikasih kesempatan buat ngobrol langsung sama mereka sebanyak itu ya, ada gak sih pesan yang dari hati kamu mau sampaikan ke mereka? Oh banyak banget ya pasti. Tapi yang utamanya aku benar-benar terima kasih banget buat kalian semua yang benar-benar udah nge-support aku, yang selalu nemenin aku, yang benar-benar ngasih aku rezeki lah ibaratnya kan. Makasih banyak banget itu Kak. Kadang aku juga bingung kayak, kok orang-orang baik banget ya sama aku, kayak ngedonat-donat gitu. Aku bingung kayak gimana cara aku balesnya ya. Bener. Iya kan, jadi kayak bingung sendiri, tapi kayak benar-benar gak bisa berkata-kata sih, karena kebaikan kalian semua yang udah ngedonate gitu. Sama aja kalian itu benar-benar nge-support aku banget sih. Aku benar-benar terima kasih banget. Kayaknya orang-orang pun berterima kasih sama kamu, karena kalau aku di pop seorang viewers ya, kita tuh juga kadang dengan hadirnya kamu, kita tuh jadi ada semangat gitu loh. Karena iya kan, karena selain kita ngelihat cara kamu main, kita kan juga sering berinteraksi juga kan, kayak disapa, karena kita jadi ngerasa kayak, ih ternyata gue udah punya temen ya gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak kenal, tapi di dunia live stream ini
oh ada ya orang yang baik yang mau nyapa kayak gitu sih Kak. Itu sih yang paling Iya, aku bener. seneng juga saat aku nonton live stream kamu, karena kamu orangnya humble sama orang, nggak yang judes ataupun jutek semuanya kamu sapa. Itu sih yang bakalan jadi poin kamu buat jadi streamer besar malahan. Amin. Tapi kalau misalkan kamu nggak jadi streamer, kira-kira kamu mau jadi apa? Jadi psikolog. Psikolog. Ya, ya banget. Boleh. Nggak ada yang nggak mungkin, Kak. Nggak ada yang Iya. nggak mungkin. Sekarang mungkin buat pesan buat si Bagi yang bisa kamu informasikan ke depannya gitu, ada harapan kah atau kayak gimana? Harapannya sih Bagi tetap konsisten, jangan tiba-tiba trouble mulu, jangan Nono ya. Ya Nono. Terus tetap maksudnya tetap stabil lah, nggak kayak tiba-tiba naik atau tiba-tiba ke pending kayak gitu aja sih Kak. Dan sekarang kalau kamu punya kesempatan buat ngasih pesan ke para streamer yang lagi ngerasa capek, lagi ngerasa down, lagi ngerasa udahlah kayaknya selesai aja lah, nggak usah live stream aja, itu mungkin kamu boleh kasih masukan atau saran ke mereka. Ya pesan buat para streamer nih yang lagi ngerasa down, kita sama sama manusia, jadi aku juga pernah ngerasain di posisi itu, tapi aku minta jangan patah semangat, ingat bahwa ada viewers yang nungguin kalian gitu loh, yang cuma pengen lihat kalian ada di layar walaupun sekedar di layar, tapi kan seenggaknya bisa menyenangkan para viewers juga walaupun misalkan sepi, gak apa-apa, namanya kayak gitu kan bertahap ya Kak ya. Jadi jangan patah semangat. Buat aku juga, buat kalian semua juga, pokoknya jangan pernah nyerah aja gitu. Dan aku boleh gak sih minta misal kamu tuh dapet kesempatan buat ngomong sama Sya di waktu sekolah yang baru mulai live stream, kamu mungkin mau ngucapin terima kasih sama diri kamu sendiri, boleh banget kamu informasi karena siapa tahu nantinya kedepannya kita nggak ada yang tahu kamu udah semakin besar, dan dari video ini kamu bisa ngelihat kayak oh itu ya perjuangan aku gitu. Iya. Jangan nangis ya, nggak boleh nangis ya. Enggak. Ya makasih banget buat diri aku ya. Selama ini kadang aku mikir kayak aku tuh nggak bisa apa-apa, tapi ada penyemangat juga dalam diri aku kayak ayo bisa, jangan berhenti, di depan ada yang nunggu, ayo bisa. Makasih banget buat diri ini, sampai sekarang gak pernah nyerah, sampai sekarang masih berani maju, berani ngelawan arus lah ibaratnya kan. Udah berbagai banyak rintangan yang udah dilewati, makasih banget udah bertahan, makasih udah semangat. Sedih enggak dong, Ya. itu wajib dong, kayak ayo kita peluk diri sendiri. Ya, karena aku sering banget ngedonnya Kak, jadi kayak mikir udahlah nggak usah lanjut, capek banget ya, gimana lagi ya, mengeluh terus kan. Tapi kadang kayak nggak boleh kayak gini, ayo bisa, ayo berdiri, ayo bangkit, ayo semangat, pasti gitu. Iya, Kayak ada dorongan dari tersendiri buat terus maju gitu Kak. apalagi aku tahu kan kamu lagi habis berduka. Iya. Tapi di saat Ya sekarang Allah. aku bisa sharing sama kamu, ngelihat kamu senyum, ngelihat kamu tetap ketawa, itu aku ngerasa kayak aku ngelihat sosok yang kuat, sosok yang hebat banget, karena aku yakin papa kamu di atas pasti ngerasa bangga banget sama kamu. Iya sih. Sempet ngedon juga, tapi kan dipikir-pikir kayak enggak deh, kayaknya papa aku nggak akan seneng kalau ngeliat aku sedih. Nah aku mikirnya ke situ mulu, jadi iya ya, aku harus bisa terus maju, aku harus semangat, jangan terus-terusan sedih, kan nggak baik juga ya. Takutnya kan malah aku mikir kayak kayaknya papa bakal kepikiran deh kalau aku sedih, ngeliat aku nangis terus pasti nggak akan tenang kan. Nah orang-orang sekitar aku juga kayak udah ya tenang, jangan sedih terus, nanti papa kasihan di sana mikirin kamu mulu kan gitu kan. Jadi ya udah kayak
Iya, aku harus bisa. Aku harus buktiin kalau aku tuh bisa gitu. Tapi kamu anak pertama, anak tunggal atau Anak ketiga. gimana? Anak ketiga? Iya, bungsu. Oh bungsu, anak bungsu sehebat Iya. ini. Ya ampun kuat banget. Oke dari Kalina. Oke, terakhir mungkin aku mau mengucapkan terima kasih juga buat kamu ya, karena udah berbagi tips, berbagi sharing-sharing sama kita. Karena aku yakin banget nggak cuman streamer aja yang ngerasa terbantu dengan sharing-sharing kamu, tapi juga orang-orang biasa yang nggak memulai live stream jadi punya semangat baru. Karena ternyata kayak di dalam kesulitan apapun, kita nggak boleh nyerah. Iya, betul. Kita harus tetap bergerak, kita harus tetap bertumbuh, dan itu adalah hal pelajaran yang hari ini aku dapetin dari kamu, dan aku sangat-sangat berterima kasih buat hal itu yang udah kamu ceritakan, udah ngasih tips, udah ngasih trik dan lain-lainnya. Aku thank you banget pokoknya buat kamu, dan aku berharap semoga live stream kamu semakin lebih berkembang, semakin besar, dan aku nungguin banget kamu versi setara dengan Jonathan Liandi. Amin, amin yang paling amin. Amin. Oke, thank you ya Kasya. Ini juga sih bagi aku.